Islam Kristen? Macet. Oh, Baru naik. Macet ya. MKL, Islam Kristen. MKL. Rasulmu itu Paulus, penyembah setan bodoh. MKL, enggak, aku tanya kamu Islam atau Kristen? Kau tengok postinganku, Rasulmu Paulus, Oke. penyembah setan. Tolol. Oh itu enggak ada, Muhammad kau aja memuliakan Paulus kok. Gimana kau ini? Kau pernah baca Quran enggak sih? Setan bodoh, bodoh. Si Muhammad sama si Allah memuliakan Paulus. Manusia itu Buka nggak surah bisa Yasin. dituangkan, tolol. Buka surah Yasin ayat Tolol, 14. Kau ini babi, bukan anjing. Islam. Ya? Kau itu yang kafir. Kau itu yang kafir, kau itu yang fasik. Baca nanti Al-Baqarah ayat 8. Kau itu yang kafir, botol. Kafir laknatullah, kafir laknatullah. Anak muta udah anak muta, anak kafir lagi. Nah, dengar nih Muhammad maaf. Dengerin. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tunggu. Kenapa kau kabur? Kenapa kau kabur, anak muta? Diajak diskusi kau ngamuk-ngamuk. Kenapa kau kabur? Nggak tahan ya? Naik dong. Perlu kau ketahuin ya, Rasul Paulus itu sangat dimuliakan sama nabimu itu ya. Jangan Ya? kau mute kafir jahanam. Jangan nangis nak. Cup. Dengarin lagi nak ya. Dengarin. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah Kabur dia. Ayo dong nak, saya buat kamu mainan, saya bakar dulu jiwamu ya. Saya ini pembakar jiwa, biar jiwa kau itu semakin kepanasan. Ayo, naik kau. Ayo, kau menghujat-hujat Rasul Paulus. Nabimu aja memuliakan Rasul Paulus. Kau ini golongan mana sih? Ayo, kau golongan mana? Lebih mulia lagi Rasul Paulus daripada Muhammad itu, biar kau tahu ya. Kalau kau ada ilmu, ada kewarasan, mari kita diskusikan baik-baik dengan data ya. Rasul Paulus sebelum dia jadi rasul, dia memang jahat. Ingat ya, Rasul Paulus sebelum dia rasul, dia jahat. Dia kejar, dia penjarakan orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus ya. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus dia kejar, dia penjarakan. Tapi ketika dia sadar dan bertaubat, dia nggak pernah lagi melakukan pertumpahan darah. Nah sekarang kita balikin sama nabimu. Nabimu itu sebelum disebut nabi, ingat nih, nabimu sebelum Muhammad disebut nabi, dia nggak pernah melakukan pertumpahan darah. Dia nggak pernah mengambil hasil rampasan. Dia nggak pernah ngawini anak kecil sebelum nabi. Tetapi sesudah si Muhammad nabi, dia melakukan apa? Hasil rampasan. Istri menantu diambil, bibinya diambil, budak-budaknya dikawini. Pertanyaannya, mana yang lebih layak? Mana yang lebih layak nih sekarang? Artinya ada sosok manusia ketika menyandang nama kehormatan, ketika menyandang gelar kehormatan, dia menjadi sangat biadab. Ya? Ketika dia menyandang nama kehormatan itu, ketika dia menyandang gelar kehormatan itu, dia jadi biadab. Sedangkan Paulus ketika dia telah menyandang nama kehormatan itu, dia sangat mulia, dia sangat baik, dia sangat berakhlak dan beretika. Makanya pakai otakmu ya, kau pakai otakmu. Sampai detik ini saya pelajari keislaman kamu, mulai dari Al-Quranmu sampai hadismu. Saya tidak pernah menemukan bahwa Rasul Paulus itu berani dihina sama Nabi. Gak pernah. Saya gak pernah menemukan itu. Sekarang saya bertanya kepada kalian, atas dasar apa kalian menghina, menghujat Rasul Paulus? Ayo, atas dasar apa kalian menghujat Rasul Paulus? Ayo dong pakai data.
Bahkan yang kita temukan di dalam Al-Quran, di dalam surah Yasin ayat 14 sampai 20, di sana memuliakan Paulus, seorang rasul yang diutus oleh Isa. Ya, oh, kena peringatan. Apa ini? Ya, kalau kita baca surah Yasin ayat 14 sampai 20, justru di sana kita temukan bahwa kerasulan Paulus itu diakuin sama Allahmu. Kau mau ngomong apa? Ayo dong kita pakai data ya. Jangan seperti darah hewan kau gunakan naik ke komal saya ini. Itu loh. Jadi jangan naik-naik kau mencak-mencak gitu loh. Ya. Mari berdialog dengan baik. Kalau bisa kau bantah ini dulu, ini judul saya ini Muhammad Allah Perkasa. Ada yang bisa bantah? Ayo dong naik gitu ya. Jangan ngamuk-ngamuk, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngamuk, ngamuk kok dikit-dikit. Ayo, kau hujat-hujat Rasul Paulus. Rasul Paulus saja nggak pernah direndahkan sama Nabi kau itu. Nggak pernah. Lalu apa dasarmu menghujat Rasul Paulus? Hah? Apa? Coba aku tanya kamu, apa dasar kamu menghujat Rasul Paulus? Coba. Iya, ya. Makanya kita diskusi ya. Aku harap kau itu bukan hewan, tetapi manusia, oke? Coba sebutkan dengan dalil. Dengar dulu. Coba sebutkan dengan dalil, tunjukkan datamu. Atas dasar apa engkau menghujat Rasul Paulus? Silakan. Dibuat video oleh orang luar. Kau tengok postingan. Bukan yang saya tanya, atas dasar apa engkau menghujat Rasul Paulus? Sedangkan Rasul Paulus lebih mulia daripada Muhammad ketika jadi Rasul. Ayo kita pakai data. Oke, saya tanya kamu. Apakah Muhammad sebelum jadi Rasul pernahkah dia itu mengawini anak kecil? Jawab. Kau udah berapa lama? Nggak jawab. Sebelum si Muhammad disebut Rasul atau Nabi, pernah dia ngawinin anak kecil? Jawab. Jawab. Oh. Kalau kau kafir, jawab. Kau yang kafir, kau yang kafir dalam Al-Baqarah ayat 8 setan. Nanti kita buktikan. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Apakah Muhammad sebelum disebut Rasul atau Nabi, pernahkah dia mengawin anak kecil? Jawab. Anak kecil dari mana umur dasarnya? Yang saya tanya, pernahkah Muhammad mengawini anak kecil ketika dia sebelum Nabi? Apa yang kau anggap? Dengarkan ya. Makanya kalau udah setan di otakmu, kau tuh gak bisa diajak diskusi. Dengar baik-baik ya. Kau aja penyembah setan. Pernahkah, dengarkan. Pernahkah Muhammad, pernahkah Muhammad menumpahkan? Anak kecil umur berapa kau anggap bodoh? Dengarkan anak muda, dengarkan ya anak setan ya. Dengar anak setan ya. Pernahkah Muhammad, dengarkan dulu anak setan. Pernahkah Muhammad menumpahkan darah sebelum dia jadi nabi? Jawab. Pindah-pindah pertanyaan kau ya. Jawab anak muda, kau jawab, jangan ngamuk-ngamuk kau di sini. Yang saya tanya, pernahkah Muhammad melakukan rampasan perang sebelum dia nabi? Jawab. Jawab anak setan. Kau penyembah setan bodoh. Kau penyembah setan. Jawab dulu. Pernahkah Muhammad mengambil harta rampasan sebelum Nabi? Biadab kau. Kalau kafir kau yang biadab, kau itu yang setan. Makanya dengar. Kalau memang ajaran Muhammad itu dari Tuhan, mungkin otakmu itu nggak berisi kotoran. Tolol. Ya kan? Kau lihat. Coba sekarang saya tanya kau baik-baik ya. Dengarkan. Anak muda, anak setan haram. Makanya lubang hidung kau itu ada setannya. Itu kata Muhammad. Ya, di lubang hidung kau ada setan, kata Muhammad. Ya, makanya kau tuh bersaudara dengan setan, bersekutu dengan setan. Karena apa? Setan kau kasih tidur di lubang hidungmu. Makanya kau tuh anak setan kau. Maka ketika kau naik di komal saya, kau kesetanan. Ya. Maka ketika kau naik di komal saya, kau kesetanan. Karena apa? Setan di lubang hidungmu kau biarkan. Kau bersaudara dengan setan. Kok kabur kau? Kok kabur kau? Naik-naik mencak-mencak kau macam orang majnun kau. Saya tanya baik-baik nggak mampu kau jawab. Malu kau kan? Kupermalukan kau di sini. Ya. Biar halayak ramai mengetahui keaslian ajaran kau itu bagaimana. Ayo ku jambak lagi kau.
Jangan lari kau. Oke, sekarang kau boleh nggak diskusi baik-baik, anak setan? Anak setan. Kau boleh nggak diskusi baik-baik? Kau udah bertanya, sekarang aku yang Anak bertanya. setan, kau boleh nggak diskusi Kau baik-baik, anak penyembah setan? setan. Anak setan, kau boleh nggak Kau diskusi penyembah baik-baik? setan. Oke, kau dengarkan anak setan ya. Muhammad sebelum disebut nabi atau rasul dia nggak pernah menumpahkan darah. Muhammad sebelum disebut rasul atau nabi dia nggak pernah ngawini anak kecil. Ya, tetapi ketika dia sudah disebut rasul atau nabi, dia ngawini anak kecil, dia ngawini menantunya, dia ngawini bibitnya, dia mengawini budak-budak siapapun yang dia mau, dia mengawini wanita-wanita yang manapun dia kehendaki. Paham kau sampai di sini? Lari lagi kan? Lari kau, kusiksa kau. Macam-macam kau. Kita bicara dengan rasional. Kau naik-naik, ngamuk-ngamuk. Makanya jangan kasih setan di lubang hidungmu itu biar kau nggak kesetanan. Jangan kau bersaudara dengan setan biar kau nggak kayak setan. Ya. Kau ini ngamuk-ngamuk kau kesetanan kau di komal saya. Nggak tahan ya mentalmu. Terguncang mental kau ngadepin saya. Jahanam. Oke, dengarkan lagi anak setan ya. Rasul Paulus sesudah dia disebut kabur dia guys, kabur. Kena mental dia. Enak kena mental. Enak kena mental. Kena mental kau kan? Ku jambak kau lagi. Biar kau dengarkan ceramahku ini, biar pintar otakmu ya. Ku jambak lagi kau. Biar kita buat. Kau tadi kan benci sekali dengan Paulus kan? Mari kita uji gitu kelayakan rasulnya. Oke, perhatikan ya. Rasul Paulus sesudah dia jadi rasul, dia nggak pernah ngawini anak ilar. Ada yang kabur guys. Makanya kalau kau datang ke komal saya, baik-baik aja gitu loh ya, jangan kau dibawa memaki-maki, menghujat. Kau hujat Rasul Paulus ya kan, kau nggak tahu sejarah Rasul Paulus itu bagaimana. Kalau kau nggak tahu sejarahnya Rasul Paulus, tanya sama saya ya. Bahkan Allahmu sendiri memerintahkan kalian untuk bertanya kepada saya ya. Allahmu memerintahkan kalian bertanya kepada saya, bukan kepada ulamamu. Ada dalilnya ya. Jadi jangan kau coba-coba, kena mental kau kan. Masih berani kau? Ayo, masih berani kau datang? Coba aku jambak lagi, kau masih berani kau? Kau yang memulai kan, akhirnya kau yang tersakitin kan. Nah itu, kau yang memulai, kau yang kesakitan, oh anak muntah. Naik kau lagi cepat. Nggak berani lagi kau naik, nak? Nggak berani lagi, nak? Makanya jangan coba-coba ya. Kau belum kenal ini raja debat, paling ditakutin sama saudara-saudaramu penghujat itu ya. Ayo, nggak berani lagi dia guys. Nggak berani lagi kau. Ayo kita naikkan lagi Islam dulu. Benwara, siapa ini? Benwara. Ya kita naik ya. Andre, silakan Andre. Live Anda ditandai karena pelecehan dan perundungan. Udah kena peringatan. Peringatan guys. Oke Andre, dirungkatin dulu lah ya. Ini kalau dirungkatin atau gimana nih ya? Kena mental dia lah, ngamuk-ngamuk dari atas.
Ayo, kalau naik di komal saya, naiklah baik-baik, ya. Oke, Metra, Islam Kristen, Islam bro. iya. Apa alasanmu Ngeyel naik ya. ke komal saya? Iya, alasannya naik Ya, ke komal ini mau apa? Kasihan aja, prihatin nengok orang ngeyel nalar rendah kayak bro nih, mau dikuliahi bebal, Anak muta, mana caranya? anak muta, baru kau naik, kau langsung mempertontonkan kalau kau itu sampah, SDM rendah. Coba, apa yang kutanya aja kau nggak mampu jawab. Saya tanya, apa niatmu naik ke komal saya? Memang ingat ya, selama kau jadi Islam, otakmu itu Sejak kotoran. kapan Yesus ngajari begitu bro? Sejak kapan Allah mau mengajarkan kau jadi begitu? Coba. Kutanya kau balik. Bro dulu kan punya Enggak. ini, Sekarang aku seolah-olah ingin tanya, bela dengarkan Yesus. anak muta, dengarkan anak muta. Saya tanya, Seolah-olah ingin bela Yesus. anak muta, ya. Dengarkan. Niat kamu naik ke komal saya, On-cam aja nggak apakah berani, sudah mampu? katanya Loh, membawa kebenaran. saya akan on cam, kalau si Muhammad itu on cam. Ngeyel yang nyata bro Oh, ini. kau Sejak jangan menghina si Muhammad lah. Ya, kau jangan menghina si Muhammad binatang itu. Muhammad binatang aja kan nggak pernah on cam toh. Ya, jadi gara-gara Muhammad nggak on cam, nggak tunjukkan wajah, kau bilang penakut si Muhammad itu. Jangan kau hina si Muhammad itu, udah terhina dia, udah kena racun dia, diracun sama orang Yahudi. Gara-gara keluarganya dibantai sama Muhammad kau itu. Makanya dia dibunuh, diracun sama orang wanita Khaybar. Ya. Naik kau sopan ke komal saya, kalau tidak saya hina sehina-hinanya Nabi kau itu. Ingat itu. Kau di sini sudah naik menghina Kristen, menghina Islam kau. Karena nggak ada wajah kau hina dia penakut. Berarti kau menghina Muhammad. Muhammad nggak ada wajahnya nampak loh. Berarti kau menghina Muhammad. Hah? Ngaku-ngakunya kau umatnya Muhammad, tapi Muhammad kau hujat, kan kurang ajar kau. Masa Muhammad kau bilang penakut karena nggak ada wajahnya? Pakai otakmu. Kalau raja debat sudah live terguncang kali. Ya. Coba. Masa dia bilang kau on cam aja nggak berani loh. Aku kasihan lo lihat Muhammad lo. Muhammad nggak ada wajahnya sampai detik ini lo. Udah sama dia seperti si Allah nggak punya wajah. Kau hina dia, kau bilang penakut si Muhammad karena nggak ada wajah. Kurang ajar nggak kau itu? Padahal si Juma sudah bilang bahwa Muhammad itu Allah Maha Perkasa. No. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengar itu. Gurunda Juma aja bilang Muhammad itu Allah Maha Perkasa. Kau ngaku umatnya tapi kau hina dia penakut, kan kurang ajar kau itu. Kau nggak kasihan nengok nabimu udah sampai matong diracun sama wanita Khaybar? Hah? Sampai 3 hari nabimu nggak dikebumikan, dikiranya bangkit si Muhammad, ya kan? Sudah bau baru dikebumikan karena dia Yesus. Ya, ketika nabimu mati 3 hari nggak dikubur-kuburkan. Biar tahu kalian sejarahnya. Sejarahnya Muhammad meninggal itu 3 hari tidak dikuburkan. Kenapa Muhammad tidak dikuburkan dalam 3 hari? Karena dia berhalusinasi. Dia kira dia bisa seperti Yesus bangkit pada hari ketiga. Biar tahu kalian. Jadi jangan datang ke komal saya itu ngajak ribut. Ayo dong, ajak Raja Debat itu diskusi baik-baik. Ya, kau ajak Raja Debat diskusi baik-baik. Biar nggak makin terhina nabimu. Paham? Gurunda Juma saja sudah bilang Muhammad Allah Maha Perkasa. Kau hina lagi dia, kau bilang dia nggak berani karena nggak ada wajah. Macem-macem kau ya. Jangan begitu dong. Nggak sur kau bilang, biar ku lapor kau sama Muhammad. Oh.
Coba lah naik diskusi baik-baik, ya kan? Coba kurang apa lagi Muhammad itu? Si Muhammad kata si Juma gurunda kalian itu, si Juma gurunda kalian yang panjangnya 170 km itu sudah bilang Muhammad itu Allah Maha Perkasa. Yes, yes, yes. Coba, berani kalian ngelawan si Juma? Berkulapar kalian sama si Juma, berkutelepon sekarang si Juma. Halo Juma, ini loh murid-muridmu ini nggak mengakui Muhammad Allah Maha Perkasa. Selesai kau dihalalkan. Selesai kalau dihalalkan nanti sama si Juma. Kau nggak tahu si Juma itu melebihi Nabi. Si Juma itu dia bisa menentukan ya latar belakang kenabian. Luar biasa kan? Kau kira nggak ada nomor handphone si Juma sama aku? Mau aku telepon dia? Hah? Baru aku telepon. Biar dikejarnya kau sampai kemana. Ini dengar ya, dengar nih kata Gurunda Juma. Mari kita dengarkan baik-baik. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani kau melawan si Juma? Kau jangan macam-macam sama si Juma. Panjangnya 170 km. Kalau kau di Bandung, dia di Jakarta, dia nggak perlu datang ke Bandung, kepalanya aja nyampe ke Bandung. Biar tahu kau, kepalanya bisa nyampe itu di Bandung itu, dijitaknya kepalamu. Kau itu kok melawan saya sudah bilang Muhammad itu Allah Maha Perkasa. Dijitak kepala kau. Ya. Ya jadi jangan kejang-kejang ya. Anda nggak sur, nggak terima, coba jumpai Gurunda. Berani nggak? Berani nggak kau jumpai Gurunda itu yang panjangnya 170 km tuh? Nggak akan berani kalian teman-teman. Ya. Kalian itu semua pecundang, penakut. Kalian itu seperti onta dicucuk hidung. Kalau sudah ada satu orang, ya, kau kultuskan itu sosok, itu sudah melebihi Tuhan itu kau buat. Itulah karakter kalian. Ya, makanya ada kejadian di Indonesia kan, gara-gara dia ngaku habaib, ya, gara-gara dia ngaku habaib, keturunan Nabi katanya nih, ada seorang kiai Nusantara sanggup ditampar-tampar kiai itu. Nah itulah kalian tuh botolnya itu. Ya, ada ustadz Nusantara, ustadz asli Indonesia mampu ditampar sama orang yang ngaku-ngaku habaib itu.